Nah, bismillah. Untuk sekarang saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris peminatan yang pertama. Untuk kelas 10 ini ada tentang teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespons ajakan melakukan suatu tindakan. Gitu. Jadi di sini kalian akan diajarkan untuk bagaimana sih cara kita untuk mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu gitu kan. Terus bagaimana sih cara kita untuk merespon ajakan dari orang lain? Itu seperti apa sih gitu kan. Tentunya di sini kalian akan diajarkan dalam bahasa Inggris karena di sini pelajaran bahasa Inggris kan ya. Itu. Terus misalnya kegiatannya apa aja sih gitu kan. Kegiatannya bisa kegiatan sehari-hari kalian seperti apa gitu kan ya. Nah, di sini fungsi sosial dari teks ini adalah untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain gitu. Jadi ketika kalian mengucapkan kalimat-kalimat ajakan ini, tentunya kalian akan berhubungan dengan orang lain gitu kan ya. Nah, itu cara kita mengucapkan itu harus sesuai gitu kan, harus sopan dan santun. Nah, bagaimana sih kita mengucapkan kalimat ajakan? Terus bagaimana cara kita merespon kalimat ajakan itu kan. Terus di sini ada contohnya nih, di struktur teks ini ada contoh percakapannya seperti apa nih, mari kita simak. Di sini ada Andi, terus kemudian ada Yusuf, Fani, Aldi. Ya, itu mereka ini ceritanya lagi melakukan percakapan gitu. Yang pertama ada Andi. Let's go to play futsal. It's weekend, man, kata Andi. Ayo kita bermain futsal. Sekarang hari Minggu, man, gitu kan. Man itu sebagai apa ya? Karena Andi ini mengajak teman gitu kan, makanya pakai bahasa sehari-hari tuh ya. Itu kata Andi, ayo kita bermain futsal. Hari ini hari libur gitu kan. Jadi di sini Andi mengajak Yusuf untuk bermain futsal. Tuh. Kalian perhatikan kalimat kata yang di bold, kata yang ditebelin, let's go gitu kan. Let's go ini berupa kalimat ajakan. Pokoknya yang mencirikan kalimat ajakan itu adalah dari kata let's-nya gitu kan ya. Go itu artinya ayo pergi gitu kan. Ayo kita pergi bermain gitu kan. Let's go to play futsal. Nah, itu. Terus di sini kata Yusuf, why not? Let's go everybody. Why not? Let's go everybody. Nah, itu. Terus kata Yusuf, kenapa tidak? Ayo semua gitu kan. Ayo pergi semuanya gitu kan. Gitu. Ayo kita pergi semuanya. Jadi di sini Yusuf menerima gitu kan. Respon ajakan dari Andi. Kata Yusuf, kenapa tidak? Ayo gitu kan. Terus kalian perhatikan juga di Yusuf ada kata yang ditebelin gitu kan ya. Ada kata yang ditebalkan di bold ya. Terus nih yang ditebelin itu adalah let's go gitu kan. Berarti Yusuf ini menerima ajakan dari Andi dengan mengucapkan kata let's juga gitu. Let's go dibalasnya let's go gitu kan. Tuh. Terus Fani di sini. Kata Fani ini ngajak Aldi nih. Kata Fani, why don't you join our English club? You will improve your English and make a lot of friends too. Terus kata Fani, kenapa kamu tidak join aja? Kamu tidak gabung dengan English club dengan kami saja gitu kan. Kayak English club itu apa ya? Semacam grup untuk kalian-kalian yang memiliki minat dalam pelajaran bahasa Inggris biasanya kan ya. Why don't you join our English club gitu kan. Kenapa kamu gak gabung dengan English club aja, kata Fanny itu kan. You will improve your English and make a lot of friends too gitu kan. Kamu akan meningkatkan kemampuan belajar bahasa Inggrismu dan bisa mendapatkan banyak teman juga, kata Fanny seperti itu. Terus Aldi menjawab, I think so too. What days do you meet? What time? Nah, di sini Aldi meresponnya dengan kalimat I think so too gitu kan. Berarti saya juga berpikir begitu gitu kan.
Terus kapan nih pertemuannya gitu kan. Terus jam berapa, kata Aldi. Terus kata Fanny, once a week on Friday gitu kan. Berarti once a week di sini berarti sekali seminggu on Friday, hari Jumat, at 4 until it's 4 to 6 p.m. Berarti dari jam 4 sampai jam 6 sore gitu kan. Dan semacamnya dari sumber-sumber otentik gitu kan. Kalian bisa cari berbagai percakapan-percakapan lainnya di internet mengenai kalimat ajakan tuh. Pokoknya di sini seperti itu ya kurang lebih. Lalu ada unsur kebahasaan gitu kan. Di sini ada yang pertama ungkapan. Ungkapannya tuh bisa pakai kata let's itu artinya ayo atau mari gitu kan. Kemudian bisa pakai kata why don't we or why don't you gitu kan. Kenapa kita gak kesini gitu kan. Misalkan why don't we go to the market gitu kan. Kenapa kita tidak pergi ke pasar gitu kan. Atau why don't we go to the school gitu kan. Kenapa kita nggak pergi ke sekolah aja, kata mungkin kayak gitu ya. Shall we gitu kan. Shall we ini artinya haruskah kita kesini, misalkan shall we go to the school gitu kan. Haruskah kita pergi ke sekolah saja gitu. Nomor 2 ada penggunaan nominal singular dan plural secara tepat. Nah, kalian harus bisa membedakan kata benda tunggal serta kata benda jamak. Nominal itu kata benda ya. Itu. Singular ini contohnya misalkan ini untuk menunjukkan kata tunggal. Misalkan a pencil berarti sebuah pulpen gitu kan. Kalau yang pluralnya berarti the pencils, ada s-nya belakangnya gitu. Terus itu. Pokoknya kalian harus bisa bedain mana yang singular, mana yang plural ya. Terus dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Tuh, kalian harus bedain itu kan penggunaan penggunaan the, penggunaan this, those, my, their itu ya. Itu biasanya untuk yang tunggal, the itu biasanya digunakan untuk yang jamak, this itu tunggal, those itu jamak, my itu biasanya untuk my dear itu untuk menyatakan kepemilikan gitu. Misalkan my itu my pencil berarti pensilku itu kan. Their pencil berarti pensil mereka gitu. Dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Kemudian yang ketiga ada ucapan, tekanan kata, intonasi. Nah, ini ketika kalian ingin mengajak seseorang maupun kalian ingin merespon ajakan dari orang tersebut, kalian harus perhatikan ucapannya itu seperti apa, harus yang sopan, harus yang baik dan benar gitu kan. Terus tekanan katanya, intonasinya juga harus seperti apa gitu kan untuk kalian kalimat mengajak gitu kan. Gitu. Terus di sini ada ejaan dan tanda baca. Nah, ini kalian bisa pelajarin sendiri ya, bagaimana ejaan untuk kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, tanda bacanya seperti apa gitu kan. Tulisan tangannya juga gitu kan. Topiknya di sini ada berbagai kegiatan yang terkait dengan siswa sebagai remaja dan pelajar SMA dengan memberikan keteladanan tentang perilaku santun, gotong royong, peduli, jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. Topik-topik yang bisa dibahas dalam kalimat atau dalam teks teks ajakan atau untuk bagaimana merespon ajakan gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi, dan lain-lain. Nah, ini itu. Di sini kalian akan diajarkan mengenai atau berikan informasi mengenai formulir isian yang biasanya digunakan di perusahaan. Nah, fungsi sosial adalah memberikan data dan informasi yang tepat dan pada tempat yang tepat. Nah, jadi formulir isian ini berfungsi untuk memberikan data dan informasi yang tepat dan pada tempat yang tepat. Ketika kalian nanti akan membuat formulir gitu kan untuk perusahaan, kalian akan tahu gitu kan. Jadi struktur teksnya di sini berupa informasi rinci dan informasi tertentu. Yang pertama tuh kalian harus menyebutkan
tujuan formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi, dan lain-lain. Yang kedua adalah menyebutkan informasi rinci dan informasi tertentu dari formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi, dan lain-lain. Unsur kebahasannya ada ungkapan, kosakata yang lazim digunakan untuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi, dan lain-lain. Kedua, penggunaan nominal, singular, dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, mine, their, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Seperti tadi ya, kalian harus bisa bedain mana yang nominal yang singular, mana nominal yang plural. Tuh kan, ingat nominal itu adalah kata benda, gitu kan. Kata benda itu ada banyak. Jadi kalian harus belajar sendiri ya, cari tahu sendiri kata benda itu ada apa aja gitu kan. Orang termasuk kata benda bukan, gitu kan. Nama itu kata benda bukan, tuh ya. Terus ada ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan dan tanda baca, tulisan tangan, sama seperti yang tadi. Topiknya adalah data dan informasi nasabah bank, perusahaan, instansi, dan lain-lain dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. Multimedianya ada layout dan dekorasi yang membuat tampilan masing-masing teks dalam formulir secara keseluruhan lebih menarik. Nah, itu dia pembahasan untuk materi yang pertama dari materi bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris peminatan ya. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan banyak informasi dan jangan pernah puas. Kalian harus bisa cari tahu sendiri mengenai apa saja gitu kan, percakapan apa saja yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris, terutama untuk yang materi sekarang adalah untuk mengucapkan ajakan, terus bagaimana merespon ajakan, terus bagaimana kita membuat formulir isian untuk perusahaan dan lain sebagainya gitu. Itu saja ya untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa lebih banyak mengeksplorasi gitu kan. Dari internet ada sumbernya banyak, dan berhubung kita pembelajarannya secara daring gitu kan, ya pokoknya ibu harap kalian bisa memaksimalkan waktu kalian sebaik mungkin dengan terus baca tentang bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini sebenarnya tidak sulit dan tidak mudah juga gitu kan. Tapi ketika kalian mau dan berusaha untuk berlatih secara terus-menerus, bagaimana cara kita mengucapkan pronunciation-nya seperti apa gitu kan. Gitu kan. Mungkin kalian bisa cari-cari video-video pembelajaran yang lebih banyak lagi di YouTube, bisa di itu kan. Gitu. Ya seperti itu ya gitu kan. Jadi ya berhubung kondisinya sekarang seperti ini, kalian harus bisa beradaptasi dan memaksimalkan waktu kalian dengan baik dan benar. Tuh. Ya sekian. Semoga hari kalian indah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.